Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Frida Putri, mahasiswi semester 5B, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Nah, di sini saya ingin mereview materi di dalam mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, yaitu bab 5 memasuki lapangan. Nah, dalam penelitian naturalistik, peneliti harus mengumpulkan data dalam situasi yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, peneliti harus turun sendiri ke lapangan dan harus berusaha untuk dapat memasuki lapangan. Langkah utama dalam memasuki lapangan adalah memiliki lokasi atau situasi sosial yang ragam macamnya bergantung dari tema atau metode penelitian. Nah, pada umumnya, situasi sosial mengandung 3 unsur, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Tempat yaitu tiap lokasi di mana dilakukan penelitian, pelaku semua orang yang berada dalam lokasi penelitian, sedangkan kegiatan yaitu apa yang dilakukan dalam situasi sosial. Nah, berbagai situasi dapat berhubungan, misalnya hubungan itu terdapat karena kegiatan-kegiatan berlangsung di lokasi yang sama. Hubungan juga dapat terjadi karena penelitian hanya dilakukan oleh satu orang saja. Kemudian, hubungan dapat pula terjadi karena fokus pada satu kegiatan. Jadi, hubungan antara berbagai kegiatan terjadi karena ada kesamaan tempat, pelaku, dan kegiatan. Nah, dalam melakukan penelitian, peneliti pemula umumnya mengalami kebingungan. Siapa yang harus dihubungi pertama kali? Dalam kebingungan tersebut, muncul berbagai pertanyaan seperti siapa yang pertama kali harus dihubungi, apa yang harus dilakukan, dan apa saja yang dapat dijadikan responden, dan sebagainya. Nah, untuk dapat menghadapi hal tersebut, peneliti harus memperhatikan, yaitu yang pertama, memperoleh izin dari instansi atau tokoh yang berwenang. Kemudian, berusaha untuk memupuk dan memelihara rasa kepercayaan terhadap orang-orang. Kemudian, mengidentifikasi informan atau responden, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, pada awal memasuki lapangan, harus melakukan hubungan baik formal maupun informal. Nah, memasuki lapangan penelitian berbeda-beda tingkatannya, ada yang mudah, sedang, dan sulit. Untuk memasuki lapangan atau lokasi, umumnya harus mendapatkan izin, yang berupa izin resmi dari instansi pemerintah atau swasta. Nah, izin dapat berupa lisan atau tertulis, tergantung dari kebijakan pengambil kebijakan di lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sikap peneliti. Peneliti bukanlah inspektur atau orang istimewa yang harus mendapatkan pelayanan khusus, melainkan sebagai orang yang sedang dan akan mencari data, guna kepentingan tertentu atau skripsi. Penelitian datang di lapangan untuk belajar dan mencari data dari responden atau informan. Responden atau informan ini jangan dipandang sebagai objek, melainkan sebagai teman sejawat atau kolega. Nah, di lapangan, hendaknya peneliti tidak mengganggu suasana atau situasi asal di lapangan, tetapi harus dapat bergaul dengan seluruh orang di tempat penelitian, agar dapat diterima sesuai dengan tujuan awal penelitian, yaitu mencari data. Hari pertama memasuki lapangan biasanya merupakan hari terberat bagi peneliti. Peneliti akan merasa canggung, malu, takut, kaku, dan tidak akan diterima oleh masyarakat. Nah, peneliti di lapangan hendaknya memperhatikan penampilan diri, jangan overacting, dan ingin diperhatikan, merasa tinggi hati, sombong, angkuh, sehingga menimbulkan antipati bagi masyarakat setempat. Peneliti hendaknya tetap rendah hati, murah senyum, dan bersahabat. Mengadakan hubungan baik, mengembangkan rasa saling percaya, merupakan sikap yang harus dijaga dan dikembangkan. Dalam menentukan informan atau responden, hendaknya memilih orang yang berkompeten, banyak pengalaman dan mengetahui tentang data-data yang akan dikumpulkan. Oleh karena itu, harus hati-hati dalam menentukan informan. Dibutuhkan informan yang jujur dan tidak mempunyai maksud tertentu secara pribadi, karena data yang diperoleh harus diolah secara snowball sampling. Demikianlah review materi dalam pertemuan yang ke-7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.